Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan roleplay mengenai coaching dan supervisor. Di sini kelompok kami mengambil kasus yang berbeda-beda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazara Sasabila Agustin. Di sini saya mengambil kasus petugas menunda pengasipan dokumen karena merasa bukan tugasnya. Pada kasus ini, saya berperan sebagai supervisor. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dina Olanda Dinova. Saya di sini mengambil kasus terjadi salah input nomor rekam medis ganda oleh petugas RSUD. Saya di sini berperan sebagai kepala unit rekam medis. Nama saya Dina Olanda Dinova. Saya mengambil kasus petugas filing lambat menyiapkan berkas untuk pasien rawat jalan. Saya di sini sebagai kepala unit rekam medis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Winda Aulia. Saya mengambil kasus kesalahan penulisan nama pasien di lab rekam medis. Di sini saya sebagai kepala unit rekam medis. baik, sekian perkenalan dari kami. Silakan tonton videonya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Di sini kita akan membahas insiden terkait input nomor rekam medis ganda yang terjadi pada baru-baru ini. Saya harap kita bisa diskusi dengan terbuka dan cari solusi bersama. Baik, selanjutnya Mbak Arin, silakan jika ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Dina. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan input yang saya lakukan. Ada 2 pasien yang saya input dengan nomor rekam medis yang sama. Karena saya kurang teliti membaca angka terakhirnya. Ini murni kelalaian saya dan saya akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Baik, terima kasih atas keterbukaannya Mbak Arin. Saya menghargai sikap Mbak. Memang kesalahan bisa terjadi, tetapi tugas kita adalah mencegah agar tidak terulang. Baik, selanjutnya Mbak Vika, bagaimana dampak dari kejadian ini di lapangan? Baik, dampaknya ini cukup signifikan Ibu. Ada riwayat medis yang tertukar, bahkan ada dokter yang salah untuk menghasil informasi. Untungnya kami segera menyadari dan mencari solusi. Itu pun kalau kita telat untuk mengatasi masalah tersebut akan menjadi resiko yang sangat besar. Menambahkan kalau boleh, dari sisi kami juga memang belum memiliki fitur validasi ganda secara otomatis, dan saat ini sistem hanya memberi peringatan juga buat nomor yang sudah digunakan seperti itu, tapi tidak langsung mencegah input. Saya rasa ini bisa jadi prioritas pengembangan untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mbak Mila. Kalau kemungkinan saya minta segera siapkan konsep fitur validasi otomatis tersebut. Juga Mbak Vika, tolong buatkan draft revisi SOP input data termasuk tahap verifikasi 2 petugas. Siap Bu, saya juga akan membuat checklist verifikasi yang nanti untuk petugas antri data agar bisa lebih teliti. Saya juga berkomitmen untuk lebih teliti ke depannya. Kalau ada pelatihan atau simulasi, saya siap untuk mengikuti. Bagus Mbak Arin, kita semuanya di sini belajar. Saya tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki proses ini. Terima kasih semuanya atas masukan dan tanggapannya. Kita lanjutkan perbaikan sistem dan SOP agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas laporan keterlambatan berkas rekam medis untuk pasien rawat jalan yang terjadi beberapa kali dalam minggu ini. Saya harap kita bisa diskusi terbuka dan mencari solusi bersama. Baik, ada yang mau bisa menyampaikan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu. Yang pertama, saya mohon maaf sekali ya atas keterlambatan tersebut. Karena memang beberapa hari terakhir ini saya mengalami kesulitan dalam menyiapkan berkas karena penataan rak yang belum sepenuhnya rapi dan ada dokumen rekam medis lama yang belum saya pindahkan ke rak khusus. Selain itu juga jumlah pasien rawat jalan juga cukup padat hari-hari terakhir ini, dan saya di bagian filing juga bekerja sendirian seperti itu. Baik, saya hargai kejujuran Ibu Sinta. Memang kesalahan ini bisa terjadi kapan saja, namun yang kita ketahui bahwa keterlambatan berkas ini bisa menghambat proses registrasi pasien dan pelayanan dokter.
Jadi kita harus mencari solusi agar masalah ini tidak terulang kembali. Baik, untuk Mbak Tika, bagaimana kondisi yang terjadi di loket pendaftaran? Baik, benar Bu. Beberapa pasien harus menunggu cukup lama karena berkas belum tersedia saat dipanggil. Petugas pendaftaran juga sampai harus menelpon berkali-kali ke petugas filing. Ini menciptakan kesan pelayanan yang lambat Bu, dan tidak semua pasien bisa memahami alasan teknis seperti penataan direktur. Saya juga merasakan dampaknya Bu, ketika proses entry data harus menunggu berkas. Saya jadi tertunda mengikut kunjungan pasien. Saya usul agar ada sistem early request dari bagian pendaftaran. Jadi misalnya daftar pasien untuk rawat jalan bisa dikirim ke filing H-1 sore hari agar berkas bisa disiapkan lebih awal. Itu masukan yang bagus menurut saya. Kalau daftar pasien itu juga bisa saya terima sehari sebelumnya gitu loh Bu. Jadi saya bisa mulai siapkan sejak sore, dan saya setuju kalau misalnya ada pembagian waktu atau bantuan petugas saat jam padat, saya juga tidak keteteran seperti itu. Baik, kita akan mulai dengan langkah perbaikan ya. Yang pertama, kita bisa membuat sistem permintaan berkas harian dari pendaftaran H-1, jadi 1 hari sebelumnya. Yang kedua, evaluasi layout dan penataan rak filing. Untuk Mbak Sinta bisa koordinasi dengan staf lain ya untuk membantu. Dan yang ketiga ini saya akan meminta 1 staf bantuan untuk standby di jam sibuk. Setidaknya selama 2 minggu ke depan untuk mengurangi backlog. Saya siap bantu menyusun alur permintaan berkas Bu dan pantau distribusinya setiap hari. Kalau dibutuhkan, saya juga bisa bantu input checklist ke Excel agar bisa dilacak siapa yang sudah disiapkan, siapa yang belum disiapkan. Terima kasih semuanya. Kita di sini kerja sebagai tim. Jadi saya mengapresiasi sekali inisiatif dari kalian. Harapannya minggu depan sudah terlihat perbaikan ya. Kita akan evaluasi ulang dalam rapat pekan berikutnya. Jangan tunggu masalah besar ini baru bertindak ya. Cegah sejak dari awal. Siap Bu, saya akan lakukan semaksimal mungkin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang. Saya ingin kita bahas bersama mengenai adanya kesalahan penulisan nama pasien pada lab rekam medis yang terjadi kemarin. Ini penting karena menyangkut keselamatan pasien dan akurasi data. Silakan yang ingin menyampaikan. Selamat pagi Bu Wilda, ini saya mau minta maaf atas kesalahan saya. Saya menyadari setelah label sudah ditempel di berkas Bu. Terima kasih sudah jujur. Bu Dina, dalam cooking ini saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita akan fokus pada proses dan solusi. Bisa dijelaskan bagaimana sampai kesalahan itu terjadi? Saat itu saya sedang menginput data sambil menjawab telepon Bu. Jadi saya tidak memeriksa ulang nama yang saya ketik. Saya kira sudah benar karena nama yang muncul itu sangat mirip. Saya juga melihat ini mungkin bukan hanya soal ketelitian pribadi ya Bu, tapi ini juga beban kerja atau alur kerja yang perlu ditinjau seperti itu. Betul Bu Nazara. Nah, Bu Dona sebagai rekan kerja Bu Dina, apakah menurut Anda ada bagian dalam prosedur kerja yang bisa diperbaiki agar kesalahan bisa dicegah? Saya rasa kita butuh sistem double check Ibu. Misalnya setiap label yang sudah dibuat dicek ulang oleh petugas lain sebelum ditempel ke berkas. Saran yang sangat baik, Bu Dina. Kita bisa dengan uji coba sistem itu minggu ini. Bu Dina, bagaimana menurut Anda dan apa yang bisa Anda lakukan berbeda mulai sekarang? Saya setuju Bu, saya juga akan lebih disiplin memisahkan waktu antara input data dan menangani panggilan. Mungkin perlu ada jadwal rotasi untuk tugas-tugas tersebut agar lebih fokus. Bagus, saya senang kita bisa berdiskusi secara terbuka. Tugas saya sebagai pemimpin adalah mendukung dan membantu tim bekerja dengan lebih baik. Minggu depan kita evaluasi penerapan ide ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat pagi semuanya. Ini 2 hari
hari lalu saya lihat ada dokumen rekam medis rawat inap yang belum diarsipkan. Di sini siapa yang bertugas mengarsipkannya? Saya Bu, saya kira tugasnya bagian assembling, soalnya saya cuma ambil dan simpan berkas, bukan mengarsipkan. Loh, Bu Zahra, saya tugasnya cuma menyusun dan merakit dokumen pasien, bukan masukin ke rak arsip. Saya pikir itu tugas dari Sari di bagian arsip, Ibu. Maaf Bu, saya tidak langsung mengarsip karena dokumennya belum diserahkan resmi ke saya. Jadi saya anggap belum selesai. Nah, ini dia masalahnya. Semua saling melempar tugas. Kita semua itu di sini tim, dan pekerjaan ini harus sesuai dengan yang kita koordinasikan. Gini aja, saya buatin alur yang jelas. Jadi untuk Jihan bagian assembling, jika selesai serahkan kepada Eka. Eka bertugas untuk mengecek, lalu jika sudah selesai serahkan kepada Sari untuk diproses pengarsipannya. Bagaimana? Setuju? Setuju Bu, kalau begitu saya bisa bantu pastikan dokumen lengkap sebelum masuk ke Sari. Saya juga siap langsung serahkan ke Eka Ibu, tiap dokumen selesai saya rangkai. Oke. Kalau sudah begitu, saya bisa langsung arsipkan tanpa ragu. Terima kasih Bu dan Zahra. Bagus, ingat ya, pekerjaan kita ini bukan soal siapa yang paling sedikit pekerjaannya, tapi itu bagaimana kita ini berkontribusi dalam tim untuk saling membantu dan bekerja sama, kayak gitu. Siap Bu.